baru berpesan semua yang menghadapi kehidupan wajib napak tilas. Bahasa sana kan napak tilas, kalau mungkin bahasa Jawa jarah, petilasan, tepat turunnya ilmu dulu. Nah itu nanti kita pengansori besok mau pulang ini sama saya, itulah ceritanya tadi kan, tepat turunnya ilmu. Nah kenapa? Karena guru waktu itu mau mandi di sungai suruh mandi ke situ, ke pancur satu ini, tapi dulu belum ada pancuran, masih mata air. Nah sekarang dibikin pancur. Jadi apa itu Pak pancur satu dari dua? Itu satu pancur itu dua zat, air dan tanah. Nah itu sumber kehidupan. Makanya selain kita mandi, ikutin sejarah guru dulu, membersihkan diri, mandi. Membersihkan diri, terus air itu kita bawalah satu jerigen buat media doa. Jangan musik ya, itu hanya media doa kita lewat air itu. Ya jangan musiknya begini. Kadang-kadang kalau orang kesurupan kasih air ini mau, air itu dia takut orang kesurupan. Karena memang ada energinya. Tapi kita jangan karena air ini nanti musik kita ya. Iya. Yang pasti bismillah karena Allah ya. Jadi 93 ilmu turun, 98 kemudian guru selalu dapat petunjuk kan, ada ketentuan tajir-lajir, ketentuan bebas pengawal segala macam. Nah sampailah 98 itu ketentuannya mandi itu, napak tilas itu. Nah mandi situ. Nah nanti Bang Ansori sama istrinya besok mandi situ kan, membersihkan diri. Nah kita doa ilmu, membersihkan diri. Terus kita niat kita apa gitu yang baik-baik ya. Kalau kekuatan nggak usah, karena kekuatan sudah ada di kita. Mintalah rezeki, jodoh boleh, keturunan, kesehatan kan ya. Itu minta yang doa kedua tadi kan ada bacaan. Nah kalau dulu kan pakai kertas itu. Pakai kertas itu kalau mandi, kotor itu. Memang dikelilingin sama udung itu terpal kan. Jadi mandi itu nanti yang perempuan duluan, selesai yang perempuan baru nanti yang laki-laki. Makanya nanti kalau mau cepat, selesai kita di tanah tempat guru dapat petunjuk kan, kita duduk di situ. Nanti dibimbing sama, kalau dulu Pak Wo, sekarang anaknya. Nanti diceritain lagi sejarah ini tadi. Ceritain lagi, nanti berdoa bersama. Habis doa bersama tadi, yang laki-laki kalau murid saya yang belum pernah napak tilas, saya suruh duluan kamu mandi situ. Nah tadi kan mandi itu basahin dulu semua badan ya, ini mandi ilmu kan. Baca itu. Baca, udah selesai baca, niat kita apa, dua tahapan tuh kan. Basahin lagi semua badan, minum air yang banyak. Gitu. Kalau mau mandi pakai sampo nanti di rumah aja ya, karena ngantri orang kan. Nah jadi kalau murid saya kalau terlambat nanti keduluan perempuan, ngantrinya lama. Jadi kalau murid saya yang laki-laki, habis doa bersama di tanah kedudukan tuh waktu guru dapat ilmu, selesai doa nggak usah ngambil tanah lagi, udah berangkat aja Bang Ansori, langsung ke tempat mandi. Nanti sampai sana ini tempat mandi Bang Ansori, ini waktu tempat turun ilmu kan, mandi duluan. Nah kalau istri kan gampang, nanti istrinya perempuan diduluin, karena itu ditudung sama terpal itu paling muatnya 5-6 orang. Tapi kita nggak usah malu-malu, masuk aja. Bareng gitu. Bareng aja nggak apa-apa, nggak kenal ini kan, bareng aja. Laki-laki aja semua. Selesai laki-laki, kalau yang keburu tadi nanti perempuan diduluin. Selesai yang perempuan semua baru yang laki-laki mandi. Gantian kan, diutamakan perempuan dulu lah kan. Nah jadi mandi itu waktu guru dapat ilmu begitu. Jadi kita napak tilas kan begitu kan. Tapi insya Allah setelah mandi itu nanti keyakinan bertambah. Jadi nggak katanya ya. Nanti di sana kadang-kadang kita ketemu orang seluruh Indonesia dari situ. Saya pernah pas mandi ketemu itu dulu ini ya, baru-baru saya mandi bareng sama Bupati Tulang Bawang itu, bapaknya Frang Agung. Iya, mandi bareng. Tambah semangat saya kan, Bupati aja mandi di sini ya. Ya kita apa enggak ya? Orang pejabat aja mandi kan. Nah nanti ada yang dari Papua mandi, orang jauh-jauh dari Papua aja mandi kan. Tapi ada juga yang belum bisa, nggak apa-apa. Banyak yang belum mandi. Ini murid saya di sini, orang Koramil Pak Yusuf udah 16 tahun, belum bisa dia sempat. Ada aja, pas cuti, kepentingan lain kan. Nah, itu. Jadi memang benar-benar harus dipaksain Tony. Apalagi Tony senior, tapi alhamdulillah Bang Ansori duluan nggak apa-apa. Nanti bisa cerita kan ya. Jadi mandi itu bagian dari ketentuan ilmu. Ketentuan ilmu, 5 tahun ilmu ini berkembang, guru kita
ingat asal mandi napak tilas itu tempat turun ilmu. Nah itulah nanti besok kita jalankan. Nah kalau dulu kan baca pakai kertas HPS itu fotokopi kan, habis mandi basah berantakan. Nih saya bikinin banner. Nah kertas itu saya bikin banner, jadi tempel, jadi nggak kotor lagi. Dulu kan kertas diserahkan ya. Iya. Nah itu kita yang buat itu. Jadi saya sebulan sekali kan biasa pulang kan. Ini aja sebulan 2 kali nanti nih kan. Ya karena saya udah banyak murid kan, udah ribuan murid saya seluruh Indonesia. Ini dari Malaysia aja kalau udah nggak corona mau minta antar mandi juga. Cuma kan belum bisa nih, masih corona. Jadi mandi itu bagian dari ketentuan ilmu. Insya Allah setelah mandi nanti timbul keyakinan, tambah percaya diri, tambah yakin ilmu ini. Karena nggak katanya lagi, di sini turunnya ilmu. Kalau nggak, katanya di sana di kebun kopi. Kan katanya, kalau ini di sini. Saat kita doa bersyukur bersama itu, kita resapin, tambah yakin. Kan? Jadi disitulah nambah keyakinan nanti. Udah mandi itu. Selain membersihkan diri. Tapi saya pernah punya nganter muridnya Pak Haji Musa, turunan Dayak. Pingsan kan air itu. Iya, karena mungkin dia ada ilmu-ilmu yang di luar ini ya, mungkin beda agama dia. Tapi mandi situ, untuk saya dampingin, saya pegang, kalau enggak jatuh. Saya tanya kenapa itu? Rasanya seperti disilet-silet badan saya kena air itu. Nah, tapi saya dudukin lagi, minum yang banyak sampai muntah-muntah. Nah, nanti itu tahapannya basahin semua badan, terus kita baca itu. Basahin lagi semua badan, minum air yang banyak. Nah air itu kita bawa pulang buat media pengobatan. Ya kalau ada penyakit yang berat apa kan, biar sugesti kita kan pakai media air itu kan, nanti jauh ya. Sebenarnya air biasa juga bisa. Nggak pakai air itu. Saya di Kalimantan ini via telepon jauh Kalimantan bisa. Ya apalagi di depan kita ya enggak. Ilmu pelindung kehidupan luar biasa, nggak ada batas. Lintas negara, lintas benua. Telepon ke Jerman bisa. Telepon ke Singapura bisa. Pengobatan jarak jauh bisa. Nah kalau ilmu pelindung nggak ada batasnya. Karena Bismillah itu udah nggak ada yang lebih dari keputusan Allah ya. Kalau ilmu lama kan kuat sana hodamnya, nyebrang laut kalah hodamnya kan ya. Nah, masih ada batas-batas. Kalau ini kan nggak ada. Dan ilmu ini udah jadi. Kalau dulu kita diatur ilmu, tantangan ini kita nggak ada. Jadi ilmu kita berbuat salah, ilmu tidak hilang, tapi tidak mendukung yang baik yang benar. Berarti nggak ada pantangan, kita yang ngatur ilmu supaya jadi, karena mendukung yang baik, kita bawa yang baik yang benar. Tapi kalau kita buat salah, ilmu tidak mendukung. Kalau ilmu dulu, kita takut berbuat salah, takut ilmunya hilang, ya enggak? Berarti takut sama ilmu. Kalau ini kita takut berbuat salah, takut karena Allah aja. Ya, agama kita melarang, ya kita takut kan? Bukan takut karena ilmu ya. Nah insya Allah bersyukur kita udah hidayah ngambil hak ilmu. Dan sorry besok bulan ini tanggal 18 kita ikut pulang napak tilas, nanti lebih tambah yakin lebih jelas ya. Nah itu ilmu pelindung kehidupan ini hak manusia. Ya karena manusia itu ya makhluk Allah yang dikasih kelebihan akal pikiran kekuatan. Cuma di situ kekuatan kita, bukan di jimat, bukan di kuat puasanya, bukan. Ada di mana? Kelebihan manusia tadi, akal pikiran dicapai. Jadi nggak ada hodam-hodam, nggak ada kekurangan ya. Kita bersyukur ya udah hidayah. Jangan kata ini jadi saudara saya semua nih yang ngambil hak ilmu ini, karena apalagi ngambilnya jalur saya kan, tanggung jawab saya kan. Yang bukan murid saya aja kalau ketemu saya ya kita keluarga. Apalagi murid saya, tanggung jawab saya kan. Hartoni berhasil sukses, saya bangga. Murid bisa jadi presiden, kalau guru kan tetap guru ya. Tapi saya bangga kalau Hartoni berhasil kan. Tapi namanya proses kan. Ada yang lama, ada yang cepat kan ya. Tapi insya Allah kalau guru pernah berpesan, orang pelindung kehidupan nggak akan susah hidupnya asal yang baik yang benar. Tapi kalau nggak baik nggak benar ya nggak dijamin kan. Ya alhamdulillah Mas Tommy ya bisa silaturahmi malam ini. Kita persiapan nanti Elda sama suaminya mau napak tilas ya. Ya kalau Hartoni nanti bisa, ya susun waktu kan, itu wajib itu, karena bagian dari ketentuan ilmu napak tilas itu, wajib itu. Jadi itu bagian dari ketentuan ilmu. Guru dapat ilmu ini 5 tahun kemudian, wajib sekali. Tapi kalau namanya guru kan bisa kali-kali karena ngantar muridnya kan. Tapi yang wajib sekali biar tahu asal. Itu di situ nanti di doa pekik suara hati. Itu pekik suara hati itu. Pekik suara hati itu sebenarnya kita sudah ada semua. Orang pelindung ini tanpa bismillah
bentak gitu. Ada yang jatuh, selamat kita bilang, selamat, itu ada powernya itu. Karena kekuatan kita kan ucapan, tapi itu petik suara hati. Tapi kalau doa ilmu dibuka Bismillahirrahmanirrahim, niat tujuan yang baik, tutup Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kalau petik suara hati itu spontan kita. Nah itu ada kekuatannya. Ya ini kan semua kan udah dibuka. Waktu ngambil hak kan didoakan, ya dibuka akal pikirannya, kekuatan kasih sayang matanya, ucapannya, terunjuknya. Itu ini aja orang kalau udah butuhkan, terdiam orang ya. Kalau kita udah ya suatu ketika, tapi jangan marah-marah terus ya. Suatu ketika kalau memang udah kesel, diam nggak mau. Ini ada kekuatannya nih. Murid saya yang orang India, orang kesurupan itu tunjuk aja sama dia. Ngomong keluar tuh lapas, biar lepas jinnya kan. Pingsan langsung, tumbang langsung ditunjuk aja. Ini kekuatannya apa ini? Nah itu kan. Makanya kalau saya kan orang lama, jadi apa yang guru saya kasih ya kita gunakan kan. Kalau sekarang mah dari guru besar itu nggak ada apa-apa, cuma Bismillahirrahmanirrahim, niat tujuan Alhamdulillah. Karena guru besar kan orang dalam apa, bukan orang lapangan dia. Dia kan yang datang ke sana udah nyana ilmu semua. Datang guru besar Pak minta doanya, restunya, sempurna ilmu kan ya. Tapi kita orang lapangan ya harus dihadapin kan macam-macam. Iya. Ada yang buat dagang, ada yang buat hobi kekuatan, ya macam-macam kan. Iya. Maka saya bilang kalau saya lebih multifungsi lagi karena saya di Banten kan. Di Banten macam-macam, kalau nggak ada bukti orang nggak percaya. Benar. Ya. Karena banyak sekarang penipuan, ya perdukunan, paranormal kan banyak itu yang bohong-bohong kan. Kalau kita nggak ada ini dipencet keluar paku, nggak ada, muntah. Jadi nggak ada rekayasa. Kalau pencet bisa aja pakunya saya siapin slip ya, telur diisi dulu. Kalau ini mah kita muntah langsung keluar dia. Nah berarti kan nggak ada rekayasa kita. Bang Hartoni pernah ngobat orang muntah-muntah? Pernah. Lewat telepon lagi kan? Pernah. Nah bagaimana mau rekayasa kan? Ya enggak. Jadi ilmu ini benar, nggak ada tipu-tipu kita. Yakin, jalankan pasti bisa. Kalau ragu nggak jadi. Ini sama nih, ragu. Lihat orang sakit, bisa sembuh nggak ya? Bisa nggak? Udah nggak jadi itu. Kekuatannya lemah. Tapi pasti bisa, pasti sembuh. Coba, ya enggak? Ilmu harus dicoba. Kalau nggak coba-coba nggak ada reaksinya. Ada aksi, ada reaksi kan ya? Nah itu aja pesan saya, artinya napak tilas itu bagian dari ketentuan ilmu. Usahakan itu. Karena itu bagian dari ketentuan. Minimal sekali. Kalau selebihnya, kalau kita udah jadi guru, murid minta antar silakan. Kalau nggak sempat saya sebagai senior karena murid saya udah banyak, bisa ikut saya. Nah besok kebetulan ada yang keluarga dari Aceh, Pak Endi ikut tuh. Kan dari Aceh lebih jauh kan? Nah jauh-jauh aja. Lebih lagi murid saya yang dari Papua. Kalau napak tilas 11 juta ongkosnya. Iya, saat itu naik pesawatnya kan 2 kali. Papua Soekarno-Hatta berhenti charter mobil, mandi langsung turun. Pokoknya biayanya cerita Pak Haji Arianto Dahlan itu, murid saya di Jayapura. Pak kalau napak tilas dari sini 11 juta, apa semua orang pelindung wajib napak tilas? Nanya sama guru besar. Guru besar bilang wajib. Itu bagian dari ketentuan ilmu. Ya tapi kalau belum sempat nggak apa-apa. Ilmu sudah sah, cuman disempurnakan, dibersihkan di situ, mandi tadi. Nah petik suara tadi itu tindakan yang spontan. Ya tapi kalau bisa doa Bismillah ya Alhamdulillah ya. Tapi kalau namanya spontan kan nggak bisa lagi, ya nggak? Nah, spontan itu kan kita langsung, ya tahu-tahu ada orang dibaca orang kan, kebal selamat kita bilang, kebal orang itu. Ya apalagi kita ya nggak? Nah gitu. Tapi kalau kita ragu-ragu kebal nggak ya saya nggak ya? Nah nggak bisa itu, rembes kita nanti ya. Tapi harus latihan dulu ya. Ya jadi itulah kita artinya apa itu wajib. Karena apa yang dari Papua aja nanya guru besar itu wajib, itu bagian dari ketentuan ilmu ya. Cuman kapan saya sempat, alhamdulillah insya Allah tekadnya nyampe bulan ini. Nanti Hartoni susun waktu kapan bisa mobil Hartoni. Saya sebagai senior saya dampingi. Kalau mau pakai mobil saya silakan. Kalau mobil Hartoni nggak apa-apa, saya ngasih jalan ini. Ya, saya tanggung jawab. Ini murid dari Jambi aja saya yang nganter. Ya, karena dia percaya sama kita kan. Mungkin dia sering lihat YouTube saya, sering lihat Facebook saya kan, Pak Ali tiap bulan sering pulang kan ya. Jadi dia minta antar saya. Nah
malam ini saya berangkat, padahal bukan jadwal saya itu sama Insori nanti tanggal 18 ya. Tapi ini karena mendadak dia minta, ya saya kan membantu sebagai senior kan, ya takutnya kita ibadah lah daripada dia ditipu-tipu orang nanti kan. Banyak oknum juga ya, seperti polisi melindungi mengayomi, mungkin ada oknum ya, polisi nggak salah itu, orang beriman mendukung yang baik yang benar, mungkin ada yang berbuat salah, itu bukan salah ilmu manusianya ya. Nah, tapi tadi itu kita bukan organisasi. Tony ngambil hak dari saya guru, saya atur, kalau nggak masuk akal jangan, karena bukan organisasi. Kalau organisasi apa kata komandannya, apa kata gurunya, nurut kan. Kalau ini enggak ada, saya nggak ada ngatur, nggak ada perintah. Kalau saya benar ikutin, nggak benar jangan. Saya gurunya Tony, apalagi yang bukan gurunya Tony, senior. Kalau nggak benar nggak usah diikutin, ya nggak. Karena kita manusia biasa, beda-beda orang beda kan tujuannya kan. Tapi insya Allah namanya seorang guru kan digugu dan ditiru. Kalau udah jadi guru ya jangan macam-macam lagi, ya enggak. Karena dicontoh kan, ya. Banyaklah namanya kita proses ya. Bukan jelek-jelekin, artinya ada yang sudah mampu, udah bijaksana kan gitu kan. Insya Allah lah yang Tony ya. Iya. Nah, kira-kira udah jelas belum mati-mandi tadi? Bagian dari ketentuan ilmu, terus waktu guru dapat ilmu di situ. Kita seperti itulah guru dulu. Makanya ada dulu yang Pak Topo Lajir yang orang kaya kan, ini saya semen aja, nggak boleh sama guru, udah biar aja begitu aja. Itulah perjuangan saya kata guru. Sebenarnya bisa disemen kan, nggak seberapa uangnya disemen tuh bikin tangga, tapi nggak boleh, biar jualannya itu satu aja Pak. Hah? Satu aja tempatnya. Iya satu aja. Cuman tanah merah ke gunung kan, kalau hujan licin itu resikonya. Tapi nggak apa-apa, namanya guru juga dulu begitu, nggak boleh dirubah. Nah itu aja mungkin penjelasan saya Bang Hartoni ya, kawan-kawan nih. Mudah-mudahan penjelasan saya ini jadi nambah yakin, nggak ragu ya. Ya itu aja. Ya mudah-mudahan kita bermanfaat ilmunya, sukses ya. Amin. Saya bangga, bukan apa, saya kalau murid-murid saya berhasil, saya bangga. Ya. Peribahasanya murid mah bisa jadi presiden kan. Kalau guru mah tetap guru ya. Oh iya. Kalau ilmu dulu enggak harus di bawah gurunya, kalau ini enggak, murid lebih dari gurunya, hebat, saya bangga kan gitu ya. Ya itu aja ya. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluarga besar Kehidupan Banten. Alhamdulillah, amin.